Lokasinya Aden Wong dan juga selingkuhan simpenannya Tante Ewong. Dia melindungi anak-anaknya dan membawa pergi anak-anaknya. Tapi kenapa si cewek ini itu juga dibawa? Apa fungsi si cewek ini? Itu kan pasti pertanyaan Mas Hansol kan? Ini let's go jawab Mas Hansol. Fungsi si cewek ini ya buat diewek lah. Ternyata si TE ini tidak bisa dikenakan kasus penculikan. Kaget nggak kalian? Kaget nggak kalian? Nah, ini dari mulut Emi sendiri. I never say he's a bad father. Saya tidak pernah menyebut Aden Wong itu sebagai ayah yang buruk. Saya nggak pernah. Tapi saya selalu dibilang buruk aja sama Aden Wong. Memang yang baik itu cuma Tante Ewong. 인도네시아의 한 병원, 생후 6개월도 안 된 아기를 두고 세 남녀 간의 몸싸움이 벌어졌습니다. Maksud hati ingin terkenal di Korea jadi biduan, malah jadi simpanan. Lalalala. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Kalian baik-baik aja. Dan Let's Go masih update kasus tentang Emi BMG, guys. Waduh, kita akan update beberapa kabar terbaru dan posisi dan lokasi nih. Kabarnya udah ditauin lokasinya Aden Wong dan juga selingkuhan simpenannya Tante Ewong. Di mana? Di Indonesia, guys. Gokil. Ternyata dia ke Malaysia udah balik ke Indonesia tapi kabur gitu. Gokil gitu. Jadi kita akan bahas kelanjutannya. Dan Let's Go ini masih pakai HP ya, karena mic Let's Go rusak. Tapi makasih banget nih sobat-sobat Let's Go yang kemarin pas banget disawer kan. Di Saweria itu yang pertama ada link di bawah. Lalu juga dikasih super thanks tuh. Makasih banget nih sobat-sobat Let's Go. Pas banget nih mic-nya rusak. Jadi nanti abis ini Let's Go beli mic baru ya. Pas banget nih. Thank you banget nih. Rezeki bulan puasa. Lalalala. Oke, kita akan bahas beberapa hal, yaitu dimana biduan ingin terkenal masuk ke dunia K-pop di Korea, tapi sebagai biduan tapi jadi simpanan. Nah. Jadi kita akan bahas omongan-omongan dari netizen Korea ya gitu. Dan ini juga udah dibahas di Hansol Korean Reomit. Kalau kalian pengen nonton lengkapnya, nonton Mas Hansol. Tapi Let's Go tahu kalian males kan. Kalian tuh nggak mau nonton lengkap-lengkap gitu kan. Ini Let's Go rangkumin nih. 인도네시아의 한 병원, 생후 6개월도 안 된 아기를 두고 세 남녀 간의 몸싸움이 벌어졌습니다. Wes, subida. Jadi nggak tahu ya, ini jadi di TV Korea, reality show Korea itu bercerita tentang kasusnya Emi BMG ya. Ya pokoknya itulah kasusnya kita lah. Nah, jadi kan kita nggak ngerti bahasa Korea. Untungnya ada Mas Hansol nih, vlogger Korea, yang menjelaskan bahwa di sini ada seorang psikolog juga yang menganalisa kasus ini gitu loh. Nah, ternyata analisanya dia sama kayak kita, guys, membela Emi gitu loh. Nah, kita lihat aja omongannya Mas Hansol. Berdasarkan ahli psikolog bernama Park Sang-hee ini, beliau bilang ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Pertama-tama, kan ini suaminya pergi membawa anak-anaknya dengan alasan untuk melindungi anak-anaknya. Nah, oke, kalau ini memang benar, bisa jadi masuk akal. Tapi kenapa ada cewek lain? Dan saat ini ceweknya kan juga dicurigai sebagai seorang perempuan yang merupakan simpanannya. Nah, itu dia, guys. Jadi kan seorang psikolog di Korea ya, psikolog Bang Hotman, denger ini, psikolog di Korea ya. Dia kan mengatakan untuk melindungi anak-anaknya, si Aden Wong ini dari mamanya, kabarnya si Emi ini yang melakukan kekerasan terhadap anak. Dia melindungi anak-anaknya dan membawa pergi anak-anaknya. Tapi kenapa si cewek ini itu juga dibawa tuh? Apa fungsi si cewek ini, guys? Nah, itu pertanyaan kita kan. Apa fungsi si cewek ini? Itu kan pasti pertanyaan Mas Hansol kan. Ini Let's Go jawab Mas Hansol. Fungsi si cewek ini ya buat diewek lah. Ya buat apa lagi dong? Kita logika aja ya. Yang pertama, dia ini kan bukan babysitter. Nah, dia bukan babysitter. Dia tidak punya sertifikat babysitter, apalagi babysitter jadi warga negara asing tuh nggak ada. Terus kemampuannya kan apa? Kemampuannya kan seorang PA, bahasa Inggris nggak mungkin bisa berkomunikasi sama anaknya. Megang laptop kemana-mana, nyari rekapan meeting nggak mungkin. Kenapa? Karena Aden udah nggak kerja ya. Sekarang meeting apa pak? Gitu, meeting dasmu. Ya nggak ada kerjaan rekapan meeting di laptop, nggak ada. Kenapa nih cewek dibawa? Ya pasti buat lah. Buat apa lagi? Itu psikolog Korea aja otaknya sama kayak kita nih. Bang Hotman masih belain si cowok. Lalu itu alasan yang pertama ya. Nah, alasan yang kedua, ini alasannya, guys. Mana ada ayah yang cinta anak-anaknya itu menyuruh anak-anaknya untuk membuat video seperti ini dan diupload di internet. Nah, mana ada ayah yang cinta anak-anaknya itu yang menyuruh anaknya melakukan hal seperti ini dan diupload? Ada. Tapi lebih cinta ke simpanannya. Itu dia. Mungkin dia cinta anak-anaknya tapi juga cinta simpanannya. Nah, buktinya ibunya ditinggal.
Simpanannya dibawa, gimana ini? Yang namanya simpanan harusnya disimpan gitu. Jangan dibawa, ini aneh nih kan. Nah, psikolog Korea aja berpikir kayak gitu, Bu. Psikolog Korea, kita nggak ada kong kali kong sama orang Korea ya. Nah, dia aja mikir gitu. Kok ada ayah yang setega itu? Membiarkan anaknya tuh ngomong permasalahan bapak ibunya, nah terus yang upload dia lagi. Atau yang membiarkan mengupload, udah selesai, nah udah coba upload gitu, pakai backsound gitu. Ku menangis, nah jangan lupa backsoundnya, baik kayak gitu. Ketiga, di luar itu di berita ini juga dikabarkan bahwa anak-anaknya itu kayak dicuci otak oleh suami dan juga pihak situ bahwa ibunya ini nggak punya uang sampai-sampai mau menjual anak keempatnya dan lain-lain. Nah, itu omongan ketiga. Ibunya ini katanya nggak punya uang sampai mau menjual anak keempatnya. Gokil. Nah, jadi psikolog Korea itu juga berpikir anak-anak ini tuh kayaknya bisa di brainwash. Nah, pertanyaan kita kan semua tuduhan bapaknya ini, yang setahu kita ya di media sosial ya, itu kan berdasarkan omongan dari Tante Ewong ya. Jadi Tante Ewong yang bisik-bisik tetangga, ternyata tetangga bapaknya sendiri. Jadi bapaknya ini kan selalu cerita, si Emi ini menyuap atas dasar omongan dari PA saya. Si Emi ini pakai santet. Itu saya dikasih tahu sama PA saya, personal adik saya. Nah, anak saya yang keempat itu jadi tumbal, mau dijual. Itu saya, bukan inisiatif saya dengar dari PA saya. Si Bahenol, badan gede otak nol. Banyak julukannya ya. Itu kan. Jadi kan pertanyaan kita ya, apakah kalau semua tuduhan yang dituduhkan oleh suaminya si Aden Wong ini kepada Emi tidak tepat, dan semua tuduhan itu berdasarkan ceritanya dari Tante Ewong, nah, bisakah si Tante Ewong ini dikenakan pasal? Nah, seperti apa kalau seperti kasusnya Ibu PC dan Pak FS? Kalian tahu kan bahwa dugaannya bahwa Ibu PC menjadi otak dan dalangnya dari kemarahan Pak FS gitu. Jadi makanya dia kena hukuman 20 tahun, yang didiskon 10 tahun, yang didiskon lagi mungkin nanti lagi 2 tahun bebas. Nah, kita tahu ya. Nah, pertanyaan kita kan, jika tuduhan semua ini meleset tanpa bukti, nah ini kan bola liar ya. Berarti kan si TE ini alias Tante Ewong alias Bahenol badan gede otak nol alias empal gentong ini kan bersalah. Bukan bersalah ya. Ya mengatakan hal yang menyesatkan gitu sampai sang cowok ini memberikan tuduhan yang tidak ada buktinya. Bisakah dia dikenakan pasal seperti Ibu PC? Nah, itu pertanyaan kita semua, guys. Ternyata reaksi orang-orang Korea juga mirip kayak kita nih. Ini salah satunya. 친모가 아닌 여자가 아이를 안고 가는 건 납치인데 인도네시아 좀 이상한 나라네. Jadi artinya kayak gini, perempuan yang bukan ibu kandung dari anaknya itu menggendong anaknya, itu kan menculik. Nah, jadi orang Korea pun nggak kita diskusin, dia juga berpikir ini penculikan. Ada cewek ngambil anak dari ibunya secara paksa, itu namanya penculikan. Nah, tapi sayangnya guys, kita hidup di mana? Di Konoha. Ternyata si TE ini tidak bisa dikenakan kasus penculikan. Kaget nggak kalian? Nah, ini dari mulut Emi sendiri. Tante Ewong ini tidak bisa dikasih pasal penculikan, guys. Kenapa? Karena iklan dulu. Seru-seru. Let's go, udah cocok sambil di TV belum? Karena kita iklan dulu. Thank you banget teman-teman dan sobat-sobat Let's Go yang udah kasih super thanks, yang akan Let's Go beliin mic nanti ya. Dari pertama SpongeBob. Wah, SpongeBob ngasih super thanks lagi nih. Dia bilang badan gede otak nol. Bahenol, badan gede otak lu nol. Iya memang kan. Lalu ada Elena Melia gitu, hadir selalu dari Swiss. Gokil, Swiss mantap. Coba cari di Swiss, apakah ada pelakor? Ini mata uang Swift CHF ini 5 dolar nih maksudnya ya. Iya, thank you gitu. Let's go, gak ngerti mata uang CHF. Lalu dari Mia Hongkong, wah Mia Hongkong lagi 10 dolar. Semangat bang, kawal sampai Ibu Emi dapat anaknya. Ya, lebih seru sih kalau pelakornya yang didapetin sama Ibu Emi ya, langsung ditampar depan kamera, itu lebih seru kayaknya. Dari Eva Maulina 50.000, thanks banget Mbak Evi Maulina. Lalu juga ada Saweria gitu, dukungan 50k gitu dari Lenita gitu. Suka banget sama Let's Go karena lucu gitu. Lucuan juga statementnya Bang Hotman Paris.
Lanjut. Ya. Thank you banget teman-teman yang udah kasih super thanks dan juga donasi di Saweria. Kalau kalian mau donasi di Saweria, klik link yang di bawah. Itu bisa mulai sawer, nggak usah banyak-banyak, dari Rp2.000 aja buat seru-seruan gitu. Kalau banyak-banyak nanti let's go jadi tajir nih. Gak buat video lagi gitu. Kalau mau jadi super thanks lewat donasi lewat YouTube, lewat super thanks saja ya gitu. Di komen di sebelah kanan tuh ada super thanks gitu. Itu bisa diklik. Nah, kita lanjut. Ngomong apa tadi let's go ya? Oh, ngomongin Ibu Emi ini gitu. Jadi dia ada podcast baru lagi nih sama Tribun Network. Wis. Nah, ternyata dari podcast ini kita banyak ada update baru gitu. Kalian let's go tahu pasti nggak mau nonton lengkapnya kan? Ini let's go rangkumin gitu. Yang pertama itu ada keberadaan Aden Wong sama si Tante Ewong. Nah, yang kedua juga ternyata Emi ini di Singapura kemarin itu ngapain aja. Nah, yang ketiga adalah si Tante Ewong ini katanya nggak bisa dikenain pasal penculikan sama kepolisian di Indonesia ya. Nah, jadi kita bahas aja kenapa. Oh, yes, pretty much I want to settle in Singapore, but I don't know where he is, right? Yeah. I just came back from Singapore today. If he's still in Indonesia with the kids and somewhere else hiding, I don't know. My case with the police report, I filed a police report against him and his girlfriend and also my baby. Nah, jadi itu salah satunya Emi bilang dia nih kayaknya bersembunyi di Indonesia. Nah, dari video fullnya let's go tangkap, ternyata dia kemungkinan diduga itu bersembunyi di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Di Surabaya kabarnya terakhir yang Ibu Emi tahu dia bersembunyi gitu. Nah, pertanyaan kita kan sekarang dia hilang. Kemarin bilangnya di Malaysia. Ngapain kalau di Surabaya dia sembunyi? Nah, kumpul kebo. Wah, ini pertanyaan kita ya. Dan ternyata dia dapat omongan dari mulutnya si Aden Wong sendiri bahwa dia udah tinggal bareng sama si PA-nya gitu. Nih ya. Here, he lied to me and he and his PA was living together, broke up, getting back together. There is so much story, but I don't want to expose. Nah, jadi dia bilang si suami saya tuh udah sempat putus nyambung sama si ceweknya ini. Bucin ternyata guys. Putus nyambung sama si Tante Ewong ini, dan dia udah tinggal serumah. Nah, dia tuh nggak serumah ngapain sih? Karaoke lah. Ngapain lagi dong? Berkaraoke kan hal yang menyenangkan gitu. Nah, terus laporannya Emi, dia cuman bisa melaporkan kekerasan terhadap anak ya. Nah, dia nggak bisa melaporkan penculikan. Ini salah satu omongannya. I cannot file for the kidnapping. So the first police report I filed for it is about the child abuse, the baby, breastfeeding baby taken away from me, and the other 3 elder kids didn't attend the school. Nah, jadi itu dia bilang guys bahwa dia nggak bisa melaporkan ini sebagai penculikan karena salah satu orang yang ada di sana adalah bapaknya sendiri, bapak kandungnya sendiri. Walaupun yang kita lihat Tante Ewong ini yang ngambil si bayinya ya. Nah, tapi menurut orang Korea itu bisa disebut penculikan. Kenapa kalau di Indonesia tidak bisa disebut penculikan? Itu kan Tante Ewong yang nyulik, itu bukan bapaknya. Nah, walaupun seatas suruhan bapaknya ya, tapi kan Tante Ewong ini tidak ada kapasitas dan tidak ada hak gitu. Dan pesan-pesan Ibu Emi ini menyentuh hati banget. Dia bilangnya, I never say he's a bad father. But is it right things that you just take away my kids from me without, you can travel with the kids, yes, but at least you need to let me know where you're going, how the kids are. Nah, dari sini kan kita udah lihat bahwa Emi ini kayaknya yang bener deh, yang memang bener deh. Kenapa? Gara-gara dia bilang saya tidak pernah menyebut Aden Wong itu sebagai ayah yang buruk. Saya nggak pernah, tapi saya selalu dibilang buruk aja sama Aden Wong. Memang yang baik itu cuma Tante Ewong. Matanya udah tertutup oleh bahenolnya Tante Ewong, bener-bener otak nol. Dan di sini juga Emi terima kasih katanya sama kita. Dia tuh juga bacain komen-komentar terutama ibu-ibu yang udah punya anak ya, gimana sakit hatinya dia, gimana dia mendukung Emi. Dia berterima kasih sama netizen Indonesia banget. Dan kenapa alasan dia memviralkan ini sama netizen Indonesia? Karena dia juga agak ragu kalau polisi ini bisa mencari di mana Aden Wong dan juga
pelakornya ya gitu, karena sampai sekarang kan dia nggak ada kabar. Yang tahu cuman Bang Hotman. Kayaknya Bang Hotman juga nggak mau ngasih tahu nih. Makanya dia minta tolong netizen Indonesia buat bantu, siapa-siapa ada yang lihat ada handphone jadul gitu, bisa difoto, bisa dikasih tahu alamatnya gitu. Dan dia bisa kasih tahu kepolisian. Nah, menurut aku kita harus kawal kasus ini ya, sampai kita ketemu pelakor itu. Let's go, mau tahu gimana sih wajahnya Ibu M ini kalau udah ngeliat pelakor di depan mata tuh, apa ditonjok, apa ditempeleng, apa gimana tuh ini ya. Dan kita pengen lihat reaksi Adan Wong ini, apakah setelah menghilangkan pekerjaannya, kabur bersama selingkuhannya, apakah dia santetnya tuh masih kuat apa udah hilang nih santetnya. Nah ya, kita tunggu aja update lagi dari kasus Emi ya. Thank you banget nih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya, bye.